Hai Leo, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Agustus 2023 untuk Leo kolektif ya guys, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di bulan Agustus ini. Oke, selain itu aku juga akan ambil satu kartu mantra ya guys, atau afirmasi yang perlu kalian manifestasikan di bulan Agustus. Dan selain itu juga akan ada satu kartu untuk nasihat, clue atau direction, petunjuk yang membuat bulan Agustus ini bisa dijalani dengan lebih menyenangkan. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa ya guys, jangan terlalu dimasukin ke hati, oke? Selain itu, ini adalah mini video yang durasinya singkat, jadi aku tidak akan mengeluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Leo, oke? Are you ready guys untuk melihat highlight Agustus kalian ini? Sebentar aku tak shuffle dulu ini 3 kali. Bam baram bam baram bam bam bam. Karena baru dipakai Capricorn ya. Capricorn apa Aries sih? Lupa. Oke, kita segera mulai ya. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra atau afirmasi kalian yang penting kalian manifestasikan di bulan Agustus ini. I call upon the Almighty God, Father, Angels, upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Affirmation mantra August 2023. Thank you very much. Memantrain diri sendiri atau memanifestasi itu nggak usah terlalu complicated guys, gak usah banyak-banyak sekali dimantrain ya. Kalian mungkin bisa memilih satu kalimat dan kemudian itu sudah mencakup pada banyak hal yang ingin kalian manifestasikan untuk terwujud, oke? Kayak misalnya aku sehat, aku bahagia, dan aku kaya raya. Sebenarnya 3 itu aja sudah sangat-sangat mencakup banyak hal ya, atau aspek kehidupan, oke? Sama seperti yang akan aku sampaikan ke kamu ini Leo, satu kalimat saja, tapi itu akan bisa berpengaruh banyak ke berbagai bidang dalam hidupmu. Oke. Kartu yang muncul adalah I can forgive people quickly. I can forgive people quickly. Release my resentment and set myself free. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu, Leo, supaya kamu bisa screenshot guys dan disimpan di galeri HP ya. Karena dalam memanifestasi itu nggak bisa cepat, minimal 21 hari. Ikutinlah saran ini guys, 21 hari. Selama 21 hari pagi dan malam 2 kali sehari dibaca kalimat ini dan dipahami. Jadikan ini bagian dari hidupmu ya guys. Setelah kamu menjadikannya bagian dari hidupmu, ini akan jadi milikmu selamanya. Once ini jadi milikmu, tidak ada yang bisa ambil dari kamu selama-lamanya untukmu ya. Ini tentang memaafkan. Aku lihat kamu sulit untuk memaafkan seseorang, atau ada beberapa orang di dalam hidupmu, mereka itu mungkin menyakitimu, berbuat salah padamu, atau bertindak sewenang-wenang padamu begitu, dan ini menurutmu belum terselesaikan ya. Karena itulah dibutuhkan memaafkan dari sisi kamu guys. Kenapa? Karena orang dari sisi orang yang sebelah sono nggak mau minta maaf. Bisa jadi dia merasa dirinya tidak bersalah ya. Bisa jadi dia merasa nggak ada gunanya minta maaf sama kamu. Bisa jadi dia merasa gengsinya tinggi banget sehingga dia tidak mau mendatangi kamu untuk minta maaf walaupun dia tahu dia berbuat salah ya. It doesn't matter, orangnya datang atau tidak datang minta maaf ke kamu, kamu masih tetap bisa memaafkan dia. Itu yang paling enak di dunia ini guys. Jadi kita bisa melepaskan beban di dalam hati kita ya. Kayak Terelai yang bilang itu ya. Terelai bukan sih yang bilang, memaafkan itu sebenarnya tujuannya bukan untuk membuat orang menjadi lebih baik, tapi membuat diri kita menjadi lebih baik ya. Karena kita pun berhak untuk mendapatkan ketenangan. Oke. Kamu kayak dendam gitu deh Leo sama orang di bulan Agustus ini, dan itu akan terasa semakin memuncak di bulan Agustus ini dendamnya. Di masa-masa ulang tahun kamu ya guys, terutama pada saat kamu ulang tahun itu kamu akan sangat dendam sekali ke seseorang. Dan di momen ulang tahun kamu nanti silahkan kamu maafkan dia katanya. Dan mudah-mudahan kamu sudah bisa memanifestasikan ini ya. I can forgive people quickly. Aku bisa memaafkan orang dengan cepat. Release my resentment and set myself free.
melepaskan semua yang mengikat aku dan membebaskan diriku. Begitu kamu memaafkan, maka kamu membebaskan dirimu. Kan nggak ada yang lebih enak daripada kebebasan di dunia ini guys, ya nggak sih? Kalau kita nggak bisa memaafkan seseorang, kita masih dendam sama dia, kita kan masih terikat ke dia guys, ya nggak? Padahal dengan dendam tersebut yang kita racuni diri kita sendiri. Kita nggak pernah mendendam kepada seseorang dan kemudian kita meracuni dia, enggak ya. Dendam yang kita simpan di dalam diri kita itu hanya akan merusak diri kita sendiri dan tidak akan pernah merusak orang yang kita dendamkan. Karena itulah kamu pantas untuk lepas dari semua racun-racun itu, katanya Leo. Ini yang perlu kamu manifestasikan atau kamu afirmasikan selama bulan Agustus 2023 ya. Setelah kamu memang bisa memahami dan menjadikan ini bagian dari dirimu, kamu akan dengan lebih mudah memaafkan orang. Let's say di 2024 ada lagi yang berbuat salah ke kamu, kamu akan lebih mudah memaafkan. Ya, ini barriernya atau penjaganya guys. Kayak ada tembok yang saat ini membuat kamu sulit sekali untuk memaafkan orang. Karena itulah diperlukan afirmasi atau mantra supaya kamu bisa mudah memaafkan orang, oke? Bulan Agustus ini berarti bulan penuh dengan kemarahan untuk kamu ya, Leo, dan bulan penuh dengan kebencian, bulan penuh dengan dendam. Yes, oke guys, kita semua manusia, kita melakukan hal yang sama. Bukan hanya Leo, Sagittarius, Taurus, Gemini, Scorpio, Pisces, semua juga pasti pernah marah dan pernah dendam, terutama kepada orang yang telah menyakiti atau orang yang sudah tahu berbuat salah tapi tidak datang untuk meminta maaf ya. It's okay, you can set yourself free dengan cara memaafkan. Kita akan segera lihat kartu kedua. Ini adalah clue atau petunjuk yang membuat kamu bisa menjalani bulan Agustus ini dengan mudah ya Leo. Terlebih terasa menyenangkan gitu lah guys. Karena kita kan gak bisa memastikan bahwa Agustus ini akan pure murni lempeng tanpa masalah. Nggak ada yang bisa memastikan itu. Ya masalah pasti akan ada aja, tantangan pasti akan ada saja gitu. Tapi kartu ini akan membantu kamu untuk bisa lebih menikmati perjalananmu di bulan Agustus, oke? Ya. Yang muncul adalah protection, katanya. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Kalian mungkin akan banyak melakukan spirituality working guys, kayak meditasi, afirmasi juga ya. Afirmasi juga bagian dari spirituality working. Apapun itu yang di luar teori, yang tidak bisa dijelaskan dalam jurnal internasional, nah itulah dia spirituality. Sama seperti musik guys, kalau jazz katanya, selama kamu tidak paham musiknya, let's call it jazz. Oke, jadi kalian mungkin banyak Leo yang akan praktik meditasi atau healing, self healing atau healing orang lain, atau mungkin kalian akan suka dengan occultism guys, kayak reading tarot atau kayak melihat readingan tarot kalau kalian nggak tahu bagaimana cara membaca tarot begitu, atau tidak punya guide untuk membaca tarot. Tapi katanya do the protection. Gini guys, contohnya aja ya, tarot reader begitu. Kalian datang dari satu tarot reader ke tarot reader lain, tidak semuanya itu akan baik untukmu ya, tidak semuanya. Kamu harus tahu yang mana yang tepat untukmu, karena informasi di zaman now ini, di zaman modern ini, semuanya serba bebas dan terbuka ya guys. Kamu mungkin satu hari aja bisa ngelihat 30 tarot reader silih berganti di YouTube, oke? Mungkin ini sensitif sekali, mari kita tidak usah berbicara tentang tarot reader. Buku aja guys, kalian mungkin pergi ke toko buku kayak Gramedia misalnya, ada buku bestseller, tapi belum tentu bestseller itu adalah buku yang tepat untukmu. Yes, belum tentu buku yang paling banyak dibaca orang di dunia ini adalah buku yang sesuai untukmu. Belum tentu buku yang nggak laku guys, yang dibuat di pojokan-pojokan berdebu karena nggak ada yang mau beli, nggak ada yang merasa cocok, maka itu pasti tidak akan cocok untukmu. No, karena kamu akan pasti punya kayak apa ya guys, komunitasmu sendiri dalam hal spirituality. Ya pastikan kamu bergabung bersama orang-orang yang tepat, katanya, dengan cara protection ini, asking for protection. Jadi setiap saat kamu mau praktik spirituality ini guys, silakan berdoa dulu ya. Siapapun kamu yang sering kamu ajak untuk berbicara, yang wujudnya tidak terlihat, selalulah ajak dia untuk berbicara sebelum kamu melakukan praktik spirituality. Let's say misalnya kalau mau beli buku, kamu bilang aja langsung, misalnya kalau Tuhan ya, Tuhan tolong beri petunjuk padaku, apakah aku
bisa membaca buku ini? Apakah buku ini akan berguna untukku? Apakah buku ini akan baik untukku? Di dalam hati saja guys, nggak ada orang yang akan rugi atau merasa terganggu kalau kamu mengatakan itu di dalam hatimu. Katanya kamu di bulan Agustus ini akan ditunjukkan banyak hal, yang mana yang baik untukmu, asalkan kamu minta petunjuk. Oke? Begitu juga dengan tarot-tarot reading guys, atau praktisi-praktisi untuk healing, atau apapun itu yang berkaitan dengan spirituality. Kayak misalnya sebutkan ini, lalu kemudian fokuskan ini, kayak yang begitu-begitu, itu kan spirituality gitu. Sebelum kamu memulai untuk scrolling baik di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, sebelum kamu memulai aktivitas spirituality, finding something in spiritual realm tadi, kamu tanyakan, kamu minta bantuan atau bimbingan petunjuk dari Tuhan tadi. Jauhkan dariku yang tidak untukku, dan dekatkan padaku yang memang untuk aku ketahui. Nanti itu akan datang guys, yang memang penting untuk kamu, dan yang tidak penting untukmu itu akan dijauhkan, katanya di sini. Oke? Even nanti mungkin kalau di TikTok itu dia itu FYP guys, ya 2 juta orang yang tonton, belum tentu itu perlu untukmu atau baik untukmu. Nah, dengan meminta protection ini, yang penting adalah yang tidak baik untukmu dijauhkan, dan yang baik untukmu semakin didekatkan, supaya apapun yang kamu lakukan dalam praktik spirituality ini akan berjalan dengan maksimal guys. Dan yang pasti kamu hemat waktu, dan yang lebih penting lagi, kamu tidak kebingungan. Karena biasanya begitu banyak informasi yang masuk itu sering bikin kita bingung, ya nggak sih? Too much information will kill you. Not too much love will kill you. Terlalu banyak informasi, apalagi simpang siur, apalagi dari berbagai arah, itu bikin kepala pusing. Jadi mintalah katanya petunjuk, supaya kamu hanya diberikan informasi-informasi memang yang baik untukmu ya. Hati-hati guys, banyak yang nggak baik ya. Banyak yang nggak baik. Belum tentu yang rame yang terkenal baik, no. Oke? Kita akan segera masuk ke the highlight untuk melihat karir, keuangan, dan romance kamu, Leo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight August 2023. Thank you. Oke. Kartu pertama yang aku ambil adalah karir kamu. Apapun yang kamu kerjakan untuk berkarya di dunia ini, baik pebisnis ataupun penerima gaji, entrepreneur, seniman, ini adalah kartu keuangan kamu. Satu kartu untuk romance, Leo yang sedang couple. Oh, berat ini Leo couple ini, pada bingung. Gak masalah ya, gak masalah. Leo couple, romance, ya. Dan kemudian Leo single, romance, ya. Terima kasih. Mari kita rapikan dulu guys, sebelum aku jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari karir dulu ya. Courage, keberanian katanya diperlukan Leo ya. Jadi ini kayak gambling aku lihat yang sedang kalian kerjakan ini. Baik itu di kantor ataupun di bisnis kalian. Agustus ini serasa gambling katanya, seperti berjudi. Kamu kayak tertantang sekali untuk melakukan sesuatu guys, tapi kamu meragukan kemampuanmu. Kamu hanya meragukan kemampuanmu karena there's no courage there. Tidak ada passion ya, tidak ada keberanian, tidak ada dorongan dari dalam dirimu. Bukan dari orang guys. Orang mendukung kamu, banyak yang mendukung kamu. Ayo dong, semangat dong, lakukan, teruskan. Yes, gas terus. Orang pada bilang-bilang gitu ke kamu, tapi dari sisi kamu yang merasa dirimu tidak mampu ya. Jadi apapun karir yang sedang kamu tekuni saat ini guys, kamu mampu. Di Agustus kalau ada yang mau kamu lakukan, silahkan lakukan. Oke? Kamu hanya akan bisa melakukannya jika kamu berani. Kalau kamu tidak berani, tidak akan ada yang kamu lakukan. Kalau kamu tidak melakukan, maka kesempatan akan terlewatkan. Ya, contoh satu lagi guys, ada yang pernah aku lihat gitu di TikTok, di mana begitu ketika tidak pernah ada istilah missing opportunity. Ketika sesuatu lewat dari depan matamu, itu karena bukan milikmu katanya. Oh my god. Ingat dengan yang aku bilang tadi, tidak semua, bahkan yang rame, yang banyak di like orang, tidak semuanya baik. I don't know guys, kalau udah orang berpikir seperti itu, tidak ada yang namanya missing opportunity. Semua yang lewat dari depan matamu itu bukan milikmu. Wow. Ya. Kalian akan kayak merasa seperti itu Leo di
Agustus ini, minus courage, tidak ada keberanian, dan kemudian tidak melakukan tindakan. Lalu sesuatu lewat dari depan matamu dan kamu akan bilang, yes, karena itu bukan milikku. No. Ketika courage datang, kamu akan bertindak, yang lewat itu bisa kamu tangkap. Oke? Kita teruskan untuk finance atau situasi keuangan kamu. Aku lihat di sini ada guidance, guys. Kamu kayak kebingungan ya tentang keuangan kamu di bulan Agustus ini. Gimana nih ya? Bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Sanggup nggak ya? Begitu. Ada nggak sumber baru misalnya? Atau apakah yang aku punya saat ini akan cukup? Itu kayak ketakutan juga, ketakutan ya. Lagi-lagi aku bilang dalam hal spirituality akan banyak informasi yang masuk ke kamu yang mencoba untuk kayak injek paham baru gitu. Kamu itu kayak sudah ada dasarnya, Leo, sudah ada pondasinya. Tapi kemudian pondasi itu ditiban dengan material-material yang tidak sesuai dengan pondasi tersebut. Kayak itu yang aku lihat, guys. Let's say misalnya udah pondasi batu ya, bikin rumah ada pondasi batunya udah bagus banget gitu, guys. Batu terkuat lah begitu. Dan kemudian ada yang masang atap rumbia, ada yang masang dinding tepas, kayak begitu. Jadi begitu juga dengan situasi finansial kamu ini, Leo. Yang aku lihat kamu kayak akan justru malah ragu dengan banyaknya informasi yang berseliweran mengenai financial situation kamu ini ya. Ada orang yang tepat yang akan membimbing kamu, ada suara-suara tepat yang akan membantu kamu katanya, dan kamu akan langsung tahu ya ciri-cirinya seperti apa. Dia akan memberikan ketenangan hatimu ya. Pernah nggak ngerasain, guys, ada informasi yang umum sekali, banyak orang yang menyetujuinya, tapi kamu merasa nggak cocok dengan hatimu. Kamu merasa kayak ada yang salah mendengar informasi tersebut. Nah itu dia yang aku bilang tadi, pondasinya bagus tapi ditimpa sama atap rumbia, kayak begitu ya. Jadi jangan, kalau pondasi kamu sudah bagus, kamu pakai atapnya itu minimal genteng yang bagus, atau kalau lebih bagus lagi yang permanen, guys, yang dari kayak apa, batu ya. Itu baru cocok dengan pondasi kamu yang memang disiapkan untuk menopang yang kokoh. Kamu jangan pernah bikin pondasi bagus tapi di atasnya kamu pasang atap rumbia. Jangan, guys, malu ya. Oke. Orang-orang nanti bilang itu, lihat tuh rumahnya tuh masa ininya itu atapnya rumbia, katanya. No ya, you always have chance. Even ada missing opportunity but you always have chance. Oke. Dengarkan baik-baik katanya panduan atau bimbingan atau arahan mengenai financial situation kamu ini. Pastikan itu yang akan membuat hatimu tenang. Kalau seandainya itu makin bikin kamu galau, makin bikin kamu takut, itu segera kamu buang. Itu bukan nasihat untukmu. Nasihat yang tepat untukmu adalah yang akan membuat kamu tenang, katanya, guys. Oke? Kita akan segera teruskan untuk romance Leo yang saat ini sedang couple. Ada personal transformation katanya di sini. Aku rasa kalian akan lebih menikmati kesendirian untuk yang sedang couple saat ini, guys. Kalian akan merasa agak malas untuk berbicara dengan pasangan kalian karena ada yang sedang dilakukan saat ini secara personal di dalam dirimu, Leo. Dan itu mungkin akan membuat kamu seperti mengabaikan pasanganmu, dan it's okay, guys, katanya ya, it's okay. Kamu mungkin bisa kasih penjelasan ke pasangan kamu jika seandainya kamu memang tidak bisa terkoneksi dengan maksimal dengan dia di bulan Agustus ini, kamu lebih banyak pengen sendirian begitu. Itu pun pasti akan bisa dia terima dengan baik, kayak begitu ya, asalkan kamu kasih tahu seperti apa. Jangan kamu memaksakan dirimu untuk bisa merespon pasanganmu di bulan Agustus ini jika kamu memang merasa belum siap merespon atau memang merasa tidak terkoneksi dengan dia. It's okay ya to be alone for a while, karena personal transformation ini pribadi. Oke? Kita teruskan untuk Leo yang saat ini sedang single, guys. Ada understanding katanya di sini. Aku ngelihat ini seperti kesedihan ya. Mata gajah ini atau Lord Ganesha ini kayak lagi sedih, guys. Kamu akan merasa kesepian atau merasa menyesali kesepianmu, atau ngerasa bahwa ini kutukan begitu, guys, kayak merasa sial banget sih hidup gua begitu sebagai seorang jomblo, Leo jomblo begitu. Tapi di Agustus ini ya, dari beberapa waktu yang lalu kamu berpikir begitu mungkin, tapi di Agustus ini kamu akan memahami kenapa kamu harus sendiri dulu. Entah kenapa kamu rasa Leo penuh dengan bau-bau spirituality, guys, di bulan Agustus ini, dan ini kayak memerlukan waktu untuk sendirian gitu. Akan lebih bagus kalau sendirian dulu begitu. Yang couple aja tadi disuruh menjauhkan karena ada personal transformation. Yang singlenya pun seperti itu. Kamu akan memahami kenapa kamu harus sendiri dulu, kenapa tidak ada orang yang mendekat ke kamu, kenapa tidak ada tawaran romance, kenapa tidak ada relationship, kenapa
yang kamu incar tidak mengincar kamu, kenapa yang kamu inginkan tidak menginginkan kamu, dan kamu akan mendapatkan pemahaman tentang itu semua katanya di bulan Agustus ini. Oke, ini general reading guys, aku tidak bisa jelaskan satu persatu, yang nonton bisa 100 orang. Masing-masing orang akan punya pesannya sendiri-sendiri. Tapi intinya adalah kamu akan memahami kenapa kamu masih sendiri di bulan Agustus ini, dan pemahaman itu akan membuat kamu bisa merasa lebih lega sedikit. Oke Leo, itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan highlight buat bulan Agustus 2023 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Leo. Thank you very much. Dadah guys.